Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Ibu Sulis. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas soal-soal sebagai persiapan ujian semester ganjil pada kelas 9, yaitu pada materi perpangkatan dan bentuk akar, persamaan kuadrat, dan fungsi kuadrat. Sebelum kita mulai, siapkan alat tulisnya dulu ya. Pembahasan soal yang pertama yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, hasil pangkat positif dari X pangkat min 3/4, Y pangkat 1/2, dan Z pangkat 1/8, di mana mereka dipangkatkan 8 adalah, kita salin terlebih dahulu ya soalnya. X pangkat min 3/4, Y pangkat 1/2, dan Z pangkat 1/8, dan mereka dipangkatkan 8. Nah, untuk soal nomor 1 ini, pangkatnya kita kali dulu dengan 8, menjadi X pangkat min 3/4 dikali 8, Y pangkat 1/2 dikali 8, Z pangkat 1/8 dikali 8. X 8 bagi 4 bersisa 2, maka menjadi X pangkat 3 kali 2 hasilnya min 6. Y 1/2 dikali 8 itu hasilnya 4, berarti Y pangkat 4. Z ini 1/8 dikali 8, 8-nya habis menjadi Z pangkat 1 atau Z saja. Nah, di sini X-nya masih negatif, dimintanya positif. Berarti agar X tiap pangkatnya positif, kita pindahkan ke bawah. Menjadi Y pangkat 4 Z per X pangkat 6. Lanjut soal nomor 2. Hasil dari 4 pangkat 2002 per 4 pangkat 2001 ditambah 6 pangkat 999 per 6 pangkat 997 adalah, nah ini pangkatnya hanya tinggal dikurangkan saja ya, menjadi sama dengan 4 2002 dikurang 2001 ditambah 6 pangkat 999 dikurang 997. Berarti menjadi 4 pangkat 1 ditambah 6 pangkat 2. 4 pangkat 1 4, 6 pangkat 2, 6 kali 6 36. Maka hasilnya 4 tambah 36 yaitu 40. Lanjut nomor 3. Hasil dari 4A B pangkat 5 per A pangkat 3B dipangkatin 2. Nah, mereka semua dipangkatkan min 1 dikali A pangkat 3B. Nah, jika ada pangkat min 1 seperti ini, maka hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita balik yang ada di dalam kurung tersebut. Yang tadinya ada di atas kita pindahkan ke bawah, yang tadinya di bawah menjadi di atas seperti ini. Yang di atas kemudian menjadi A pangkat 3B dipangkatkan 2 per 4 A B pangkat 5 dikali dengan A pangkat 3B. Nah, kurung atas nih yang ada pangkat 2-nya itu kita pangkatkan dulu ya. Aturan pangkat, ketika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan dikali. Berarti A pangkat 3 dipangkatin 2 menjadi A pangkat 6. B pangkat 2 itu menjadi B pangkat 2 per 4 A B pangkat 5 dikali A pangkat 3B. Nah, konsep aturan pangkat, ketika dikali maka pangkatnya ditambah, ketika dibagi maka pangkatnya dikurang. Kita mulai dari sebelum ke variabel, kita lihat dulu di situ ada angka 4. Angka 4-nya di bawah ya, berarti posisinya kita tetapkan dia di bawah karena hanya angkanya sendirian.
tulis dulu 4. Kemudian A pangkat 6 dikali dengan A pangkat 3, berarti dikali ini ditambah, dibagi dengan A, berarti dikurang 1. Itu untuk yang A. Kemudian yang B pangkat 2 dikali B, berarti 2 tambah 1 dibagi B pangkat 5, berarti dikurang 5. Nah, ini menjadi A pangkat 6 tambah 3, 9, 9 dikurang 1, 8. B pangkat 2 tambah 1, 3, 3 dikurang 5, min 2/4. Oh, ternyata masih ada yang pangkatnya negatif. Berarti kita ubah menjadi A pangkat 8/4, B-nya pindah ke bawah biar pangkatnya positif, yaitu B pangkat 2. Nah, jadilah seperti ini. Lanjut ke nomor 4. Hasil dari 81 pangkat 2/3 dikali 81 pangkat 5/6 dibagi 81 pangkat 3/4. Nah, untuk menjawab soal nomor 4 ini kita lihat bahwa bilangan pokoknya sama, yaitu 81, maka hanya tinggal kita mainkan pangkatnya saja. Berarti menjadi sama dengan 81 pangkat 2/3 dikali 81 pangkat 5/6 dikali, berarti ditambah 5/6. Kemudian ini dibagi, berarti pangkatnya tinggal dikurang, min 3/4. Kita selesaikan pangkatnya dulu ya, berarti 81. Penyebutnya kita samakan, ada 3, 6, 4, berarti kita pakai angka 12. 12 bagi 3, 4. 4 kali 2, 8. Ditambah 12 bagi 6, 2. 2 kali 5, 10. Dikurang 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Nah, berarti sama dengan 81. 8 tambah 10, 18. 18 dikurang 9, 9. 9/12. Nah, selesai sampai di sini. Ini kita lihat 81 itu bisa kita jadikan pangkat ya dengan bilangan pokok 3. 3 pangkat berapa yang menghasilkan 81? Yaitu 3 pangkat 4. Kemudian pangkat 9/12 ini bisa disederhanakan menjadi 3/4. Nah, ini 4 bisa kita coret menjadi hasilnya adalah 3 pangkat 3, di mana 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27. Berarti untuk nomor 4 ini jawabannya adalah 27. Lanjut ke nomor 5. Hasil dari 5 pangkat min 2 dikurang 2 pangkat min 3 adalah, nah, 5 pangkat min 2 untuk menjadi pangkat positif kita ubah menjadi 1/5 pangkat 2 dikurang 1/2 pangkat 3. Nah, ini menjadi 1/5 pangkat 2 adalah 25 dikurang 1/2 pangkat 3. Berarti 1/2 pangkat 3 adalah 8. Kita samakan penyebut menjadi, kita ambil penyebutnya adalah 200 ya. 200 dibagi 25 hasilnya adalah 8. 8 kali 1 8 dikurang 200 dibagi 8 hasilnya adalah 25. 25 dikali 1 menghasilkan 25. Nah, ini berarti 8 dikurang 25 hasilnya adalah 17/200. Nah, inilah dia hasilnya ya. Lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini soal dari bentuk akar ya. Nilai sederhana dari akar 128 ditambah akar 72 dikurang akar 50 adalah
Nah, masing-masing bentuk akar ini kita sederhanakan ke bentuk akar yang paling sederhana. Akar dari 128 itu bisa kita sederhanakan menjadi akar dari 64 dikali 2. Kemudian ditambah akar 72 adalah 36 dikali 2. Kemudian akar 50 itu adalah 25 dikali 2. Nah, kita sederhanakan lagi. Akar 64 itu adalah 8 akar 2 ditambah 6 akar 2 dikurang 5 akar 2. 8. Kita lihat ya, akarnya sudah sama semua, angka yang dalam akar yaitu akar 2 semua. Maka kita tinggal jumlahkan angka yang di depannya, yaitu 8 ditambah 6, 14. 14 dikurang 5 yaitu 9, maka jawabannya adalah 9 akar 2. Lanjut ke nomor 7. Hasil sederhana dari 4 akar 12 dikali 5 akar 2 adalah, nah ini berarti cara pengerjaannya adalah angka yang di luar akar kita kalikan dengan angka yang di luar akar, angka yang di bawah akar kita kalikan dengan angka yang di bawah akar. Berarti nanti kita kalikan 4 dikali 5, kemudian 12 dikali 2. Oke, kita hitung 4 kali 5 hasilnya 20, akar 12 kali 2 itu hasilnya 24. Nah, akar 24 masih bisa disederhanakan ya menjadi 20. Akar 24 itu sederhananya adalah 4 kali 6. Nah, ini menjadi 20, akar 4 itu adalah 2. Akar 6-nya tetap ya, karena tidak bisa diakarkan. Nah, 20 dikali 2 itu hasilnya 40 akar 6. Nah, inilah jawabannya. Lanjut nomor 8. Bentuk rasional dari 3 per akar 8 tambah akar 18. Itu bagaimana? Nah, untuk soal nomor ini kita kalikan dengan sekawannya ya. Berarti sama dengan 3 per akar 8 ditambah akar 18, kita kalikan dengan sekawannya ya, akar 8 min akar 18 per akar 8 min akar 18. Untuk yang atas kita kopas saja langsung ya. Berarti 3 dikali akar 8 min akar 18 per. Nah, untuk yang bawah cara cepatnya adalah tinggal kita kalikan akar 8 kali akar 8. Hasilnya 8. Positif kali negatif, negatif. Akar 18 kali akar 18 yaitu hasilnya 18. Kemudian sama dengan 3 akar 8 kali pelangi min 3 akar 18 per 8 dikurang 18 min 10. Nah, kita lihat di situ akar 8 dan akar 19 bisa disederhanakan ya menjadi 3 akar 8 itu kita sederhanakan menjadi 4 kali 2 dikurang 3 akar 18 kita sederhanakan menjadi 9 kali 2 per min 10 sama dengan 3 akar 4 itu 2 akar 2 min 3 kali akar 9 itu 3 akar 2 tetap di dalam per min 10. Nah, ini menjadi 3 kali 2 6 akar 2, 3 kali 3 min 9 akar 2 per min 10. Masih bisa disederhanakan ya. 6 dikurang 9 3 akar 2 per 10. Nah, inilah jawabannya. Lanjut ke nomor 9. Hasil dari 3 akar 5 dikali 2 akar 2 ditambah akar 40 per akar 810 adalah
kita sederhanakan dulu bentuk akar yang bisa disederhanakan. Yang pertama kita kali dulu akar-akarnya. 3 kali 2 itu 6. Akar 5 kali akar 2 itu menjadi akar 10 ditambah akar. Akar 40 kita sederhanakan menjadi 4 dikali 10 per akar 810 kita sederhanakan menjadi 81 kali 10. Oke, 6 akar 10 ditambah akar 4 itu 2 akar 10 per 9 akar 10. Nah, 6 ditambah 2 itu 8 akar 10 per 9 akar 10. Akar 10-nya bisa kita coret, maka hasil akhirnya adalah 8 per 9. Nomor 10. Halaman rumah Anya berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang akar 162 meter dan lebar akar 98 meter. Keliling halaman rumah Anya adalah, boleh kita gambar dulu persegi panjangnya seperti ini. Panjangnya adalah akar 162, lebarnya adalah akar 98 ya. Nah, ini kita data panjang sama dengan akar 162. Nah, ini kita sederhanakan dulu ya menjadi akar 162 itu kita bagi 2 menjadi 81 akar 2. Nah, ini paling sederhananya adalah 9 akar 2. Kemudian lebarnya adalah akar 98. Ini bentuk sederhananya adalah 49 kali 2 menjadi akar 49 adalah 7 akar 2. Nah, kita sudah dapat nih bentuk paling sederhananya dari masing-masing unsur. Dari panjang itu 9 akar 2 dan lebar 7 akar 2. Kita masukkan ke dalam rumus keliling persegi panjang, di mana rumusnya adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Berarti 2, panjangnya adalah 9 akar 2, lebarnya adalah 7 akar 2. Nah, berarti ini 2, 9 akar 2 ditambah 7 akar 2, berarti tinggal kita tambahkan angka yang di luar. 9 tambah 7 yaitu 16 akar 2. Nah, kita kalikan deh 2 kali 16 yaitu 32 akar 2. Maka keliling rumah Anya adalah 32 akar 2 meter. Bahasan soal yang kedua yaitu tentang persamaan kuadrat. Semangat! Soal yang pertama. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar dari persamaan fx sama dengan x kuadrat min 7x ditambah 10, yaitu di mana alfa lebih besar daripada beta. Nah, nilai dari 4 alfa dikurang 5 beta adalah, oke, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ini kita harus tahu dahulu alfanya berapa dan betanya berapa. Kita cari akarnya dengan cara memfaktorkan saja ya. Kita mulai. Persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Di mana A-nya adalah 1, B-nya adalah min 7 dan C-nya adalah 10. Dimana ketika A dikali C itu hasilnya adalah 1 kali 10, 10. Karena A-nya adalah 1, kita buat 2 kurungan yang mendapat X-nya 1, di sini juga 1. Kemudian untuk melengkapi kurungan tersebut kita cari 2 angka. 2 angka itu adalah ketika angka itu dikali hasilnya adalah A kali C yaitu 10.
Dan ketika dua angka itu ditambah atau dijumlah, hasilnya adalah B, yaitu min 7. Didapatlah angka min 5 dan min 2. Min 5 dikali min 2 hasilnya positif 7. Min 5 ditambah min 2 hasilnya negatif 7. Kita letakkan masing-masing di sini ya. Min 5 dan min 2. Kita ambil satu kurungan, yaitu X min 5 sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah 5. Kemudian X min 2 sama dengan 0. Maka X yang kedua adalah 2. Di soal kita diberikan syarat bahwa alfa itu lebih besar daripada beta. Berarti alfanya adalah 5 dan betanya adalah 2. Alfa sama dengan 5, beta sama dengan 2. Kemudian pertanyaannya adalah 4 alfa dikurang 5 beta. Menjadi 4 dikali alfanya adalah 5 dikurang 5 dikali beta, yaitu 2. Maka 4 dikali 5 20 dikurang 5 dikali 2 10. Berarti hasilnya adalah 20 kurang 10 yaitu 10. Lanjut ke nomor 2. Sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi X plus 2 cm dan lebar X min 5 cm dan juga hipotenusanya adalah X plus 3 cm. Keliling dari segitiga tersebut adalah, dari informasi soal ini kita tahu bahwa ini adalah segitiga siku-siku ya. Jadi kita gambar dulu nih segitiga siku-sikunya seperti ini. Kemudian di situ dia bilang panjangnya adalah X plus 2. Kemudian lebarnya adalah X min 5 dan hipotenusanya adalah X plus 3. Ini untuk mempermudahnya kita akan menggunakan sifat atau rumus-rumus Pythagoras, di mana rumus Pythagoras adalah B kuadrat ditambah C kuadrat itu hasilnya adalah A kuadrat, di mana B-nya adalah X plus 2, C-nya adalah X min 5 dan A-nya adalah X plus 3. Kita substitusi ya, saya buatnya di sini saja. Saya tulis ulang, B kuadrat plus C kuadrat sama dengan A kuadrat. Menjadi X plus 2 dikuadratkan, berarti seperti ini. Ditambah C kuadrat, berarti X min 5 dikali X min 5 itu harus sama dengan X plus 3 dikali dengan X plus 3. Kita kali pelangi ya. X kali X itu hasilnya X kuadrat. X kali 2 itu hasilnya 2X. 2 kali X itu plus 2X. 2 kali 2 itu plus 4. Ditambah X kali X, X kuadrat. X kali min 5, min 5X. Min 5 kali X, min 5X. Min 5 kali 5 plus 25 sama dengan X kali X, X kuadrat. X kali 3 itu plus 3X. 3 kali X plus 3X. 3 kali 3 plus 9. Oke, X ditambah X hasilnya 2X kuadrat. 2X min 5X itu hasilnya 2X ditambah 2X itu 4X. 4X dikurang 5X itu hasilnya min X. Min X dikurang min 5 hasilnya min 6X. 4 ditambah 25 plus 29 sama dengan X kuadrat plus 6X plus 9. Nah, yang di sebelah kanan ini biar menjadi sama dengan 0, kita pindah semua ke sebelah kiri ya. X kuadrat pindah ke sini, berarti 2X kuadrat dikurang X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat min 6
dikurang min 6 itu min 12x, 29 dikurang 9 itu hasilnya adalah plus 20 sama dengan 0. Kita faktorkan, ini adalah A-nya 1, B-nya min 12, C-nya sama dengan 20. Berarti kita buat 2 kurungan, cari 2 angka, jika dikali hasilnya 20. Jika ditambah hasilnya adalah min 12. Ada perkalian min 10 kali min 2. Min 10 kali min 2 hasilnya 20. Min 10 tambah min 2 hasilnya min 12. Berarti di sini min 10 dan X min 2. Maka kemungkinan X yang pertama adalah 10 dan kemudian kemungkinan X yang kedua adalah 2. Ya. Kita ambil X yang tertinggi yaitu X sama dengan 10. Maka kita lihat sisi A itu adalah X plus 3. Berarti 10 tambah 3 hasilnya 13. Sisi yang B X plus 2. Berarti 10 tambah 2 yaitu 12. Yang C berarti X min 5 sama dengan 10 dikurang 5 hasilnya adalah 5. Maka kelilingnya adalah sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 yaitu sisi 1 13, sisi 2 12, sisi 3-nya 5. 13 tambah 12 25, 25 tambah 5 30 cm kelilingnya. Lanjut ke nomor 3. Kecepatan sebuah mobil yang melaju dengan kencang dinyatakan sebagai Ft sama dengan T kuadrat min 3T plus 2 dengan T menyatakan waktu dalam detik. Waktu pada saat mobil melaju dengan kecepatan 12 meter per detik adalah... Oke, kita langsung penyelesaiannya ya, seperti ini. Kita tulis dulu. Ft sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Nah, ini sama dengan 12. Langsung yang ini ya. Terus 12-nya kita pindahin ke kiri menjadi T kuadrat min 3T plus 12 min 12 sama dengan 0. T kuadrat min 3T 2 dikurang 12 hasilnya min 10 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, di mana kita dapat informasi bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah min 10. Kita buat 2 kurungan seperti ini. Kita beri sini T, karena A-nya adalah 1. Cari 2 angka yang jika dikali hasilnya A kali C yaitu min 10 dan jika ditambah hasilnya adalah B min 3. Didapatlah angka min 5 dan 2. Min 5 dikali 2 min 10. Min 5 ditambah 2 hasilnya min 3. Berarti di sini kita masukkan T min 5 dan T plus 2. Kita ambil T min 5 sama dengan 0, berarti T yang pertama adalah 5. T plus 2 sama dengan 0, T yang kedua adalah min 2. Kita lihat bahwa waktu tidak ada yang negatif. Berarti yang benar adalah T sama dengan 5. Ketika waktunya melaju pada detik kelima. Untuk lebih memastikan, kita masukkan ke dalam persamaannya ya. F5 kita masukkan ke dalam T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 5 kuadrat min 3 dikali 5 ditambah 2 sama dengan 25 dikurang 15 ditambah 2. 25 dikurang 15 hasilnya 10. 10 tambah 2 adalah 12. Sama ya. Nah,
Kalau kamu masukkan T sama dengan min 2, hasilnya juga akan sama, yaitu 12. Namun, kita ingat sekali lagi bahwa waktu tidak ada yang negatif 2. Jadi kita ambil yang nilainya positif, yaitu min 5. Lanjut ke nomor 4. Jenis akar persamaan dari fx sama dengan x kuadrat plus 11x plus 28 adalah, nah, untuk mengetahui jenis akar kita harus menghitung diskriminannya terlebih dahulu ya. Dari informasi soal kita tahu bahwa A-nya adalah 1, B-nya adalah 11 dan C-nya adalah 28. Berarti rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti 11 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 28. 11 kuadrat adalah 121 dikurang 4 kali 1, 4 kali 28. 28 dikali 4, 8 kali 4 32, 2 kali 4 8, jadi 112. Nah, 121 dikurang 112 itu 9. 9 ya, benar ya. Maka D lebih dari 0. Jika D lebih dari 0, maka akarnya adalah akar real dan berbeda. Lanjut ke nomor 5. Pertanyaannya adalah persamaan kuadrat memiliki akar real dan berbeda jika nilai diskriminannya. Nah, ini soal sebelumnya tadi sudah dibahas ya. Kita bahas deh semuanya. Jika D lebih dari 0, maka akar-akarnya adalah real dan berbeda. Jika D sama dengan 0, maka akarnya adalah real dan sama. Nah, jika diskriminannya kurang dari 0, maka dia imaginer. Seperti itu, lebih lengkapnya ya. Lanjut ke nomor 6. Diketahui X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan dari X kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya adalah 3x1 dan 3x2, yaitu kita cari dulu. Ya, langkah pertama adalah x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a, di mana min b-nya adalah min 4, a-nya adalah 1. Min ketemu min plus 4 bagi 1 itu 4. Kemudian kita cari X1 kali X2 itu adalah C per A, yaitu 7 per 1 sama dengan 7. Kita simpan informasi ini lebih dahulu. Nah, saya misalkan akar-akar yang baru adalah P dan Q, di mana P-nya adalah 3X1 dan Q-nya adalah 3X2. Berarti ketika P ditambah Q itu sama dengan 3x1 ditambah 3x2, berarti 3x1 tambah x2 sama dengan 3 dikali 4, yaitu 12. Kemudian P dikali Q, yaitu 3x1 dikali 3x2. 3 kali 3 9, X1 X2. Nah, berarti 9 X1 kali X2 nya adalah 7. 9 kali 7 63. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus persamaan kuadrat baru, di mana rumusnya adalah X kuadrat min, di sini berarti P plus Q X plus P kali Q sama dengan 0. Maka menjadi X kuadrat min P plus Q nya adalah 12, berarti min 12X ditambah
P kali Q. P kali Q-nya adalah 63. Berarti ditambah 63 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat barunya. Lanjut ke nomor 7. Akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min 256 sama dengan 0 adalah. Nah, ini gampang sekali ya nak. Cara singkatnya adalah X kuadrat min 256 sama dengan 0. Ini kita bikin dua kurungan seperti ini. Nah, X kuadrat berarti masing-masing kurungan kita beri X, kemudian akar dari 256. Nah, akar dari 256 adalah 16. Ya, berarti di sini 16, di sini 16. Kemudian tandanya bagaimana? Tandanya adalah yang satu positif, yang satu negatif seperti ini. Ya, ini harus sama dengan 0. Maka akar-akar persamaannya adalah kita ambil satu kurungan X plus 16 sama dengan 0. Maka X yang pertama adalah min 16. X min 16 sama dengan 0. Maka X yang kedua adalah 16. Jadi akar-akarnya adalah min 16 dan 16. Nah, nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat min 8 sama dengan 0 yaitu, kita tulis dulu, kita salin ulang, 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan terlebih dahulu ya, berarti 2 kita keluarkan, 2x kuadrat dibagi 2 sisa x kuadrat, min 8 dibagi 2 yaitu min 4, seperti ini sama dengan 0. Nah, kemudian yang dalam kurung ini, nih yang ini kita faktorkan seperti soal sebelumnya. Menjadi di sini 2-nya tetap kita tulis dulu ya. Berarti kita bikin dua kurungan seperti ini sama dengan 0. Di sini x kita beri x, akar dari 4 berapa? 2. Berarti kita taruh di masing-masing kurungan 2. Kemudian tandanya seperti tadi, yang satunya positif, yang satunya negatif. Nah, kita ambil setiap suku di sini ya. Yang pertama adalah 2. 2 sama dengan 0, ini bukan. Kemudian kurungan yang pertama, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X yang pertama adalah min 2. Lanjut, kurungan yang kedua, X min 2 sama dengan 0. Berarti X yang kedua adalah 2. Maka akar-akarnya adalah min 2 dan 2. Lanjut ke nomor 9. Akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat plus 12x sama dengan 0. Oke, 2x kuadrat plus 12x sama dengan 0. Kita faktorkan terlebih dahulu menjadi 2x, buka kurung, 2x kuadrat dibagi 2x itu sisa x, plus 12x dibagi 2x itu hasilnya 6 sama dengan 0. Nah, ada 2 ya, 2x dan x plus 6. 2x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 per 2. Berarti x sama dengan 0. Kemudian x plus 6 sama dengan 0, berarti x-nya adalah min 6. Maka di sini akar-akarnya adalah 0 dan min 6. Nomor 10. Diketahui alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat min 7x plus 10 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa min 2 dan beta min 2 adalah, oke, berarti kita carinya bukan x1 tambah x2, tapi kita carinya adalah alfa tambah beta. Sesuaikan dengan soal ya. Berarti alfa tambah beta sama dengan min b per a. Berarti min b-nya min 7, a-nya 1. Berarti hasilnya alfa tambah beta 7.
Kemudian alfa kali beta. Alfa kali beta adalah C per A. Berarti 10 per 1. Hasilnya adalah 10. Kita simpan informasi ini. Kemudian persamaan kuadrat baru, akar-akarnya saya misalkan P dan Q, di mana P-nya adalah alfa dikurang 2 dan Q-nya adalah beta min 2. Kita cari dulu P plus Q, berarti alfa min 2 ditambah beta min 2 sama dengan alfa tambah beta min 4 sama dengan alfa tambah beta tadi 7. 7 dikurang 4 hasilnya 3. Kemudian yang kedua, saya akan cari P kali Q, di mana alfa min 2 dikali dengan beta min 2. Nah, ini harus kali pelangi nih. Alfa kali beta sama dengan alfa beta. Alfa kali min 2 sama dengan min 2 alfa. Min 2 kali beta sama dengan min 2 beta. Min 2 kali min 2 plus 4 sama dengan, nah, ini adalah alfa kali beta, ya, alfa kali beta. Min 2 kita keluarkan menjadi min 2 dalam kurung alfa tambah beta. Tutup kurung ditambah 4. Nah, sama dengan alfa kali beta tadi 10 dikurang 2. Alfa tambah beta adalah 7 ditambah 4. Berarti sama dengan 10 dikurang 2 kali 7 14. Berarti 10 dikurang 14 dikurang 4. Nah, hasilnya adalah 10 dikurang 14, maaf, tadi 10 dikurang 14 ditambah 4 ya. 10 dikurang 14 berapa? 10 dikurang 14 hasilnya min 4. Min 4 tambah 4, 0. Oke, berarti persamaan kuadrat barunya X kuadrat min alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Berarti X kuadrat min alfa tambah betanya 3, berarti 3X plus alfa kali betanya 0 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat min 3X sama dengan 0. Nah, seperti ini ya. Ketiga atau yang terakhir yaitu tentang fungsi kuadrat. Yuk, semangat yuk. Soal yang pertama. Diketahui fx sama dengan x kuadrat min 4x plus c. Apabila f2 sama dengan 1, maka f3 adalah, nah, kita kerjakan dulu mencari c-nya ya, dengan cara f2 sama dengan 1. Yuk kita kerjakan. Ketika f2 itu sama dengan x kuadrat min 4x plus c, hasilnya adalah 1. Berarti x-nya kita ganti dengan 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah c sama dengan 1. 2 kuadrat itu 4, min 4 kali 2 itu min 8 ditambah c sama dengan 1. 4 dikurang 8 min 4 plus c sama dengan 1. Maka c-nya adalah 1, min 4 pindah ke kanan menjadi plus 4. C-nya adalah 1 tambah 4 yaitu 5. 5 ya. Nah, maka fx-nya menjadi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 5. Berarti f3-nya bisa kita cari, yaitu 3 kuadrat min 4 kali 3 ditambah 5 sama dengan 3 kuadrat 9 min 4 kali 3 min 12 ditambah 5 sama dengan 9 dikurang 12, hasilnya adalah min 3 tambah 5, hasilnya adalah 2. Ini ya.
Lanjut ke nomor 2. Jika fx sama dengan ax kuadrat plus bx, apabila f1 sama dengan min 1 dan f2 sama dengan 2, maka fungsi fx adalah, oke, kita di sini mencari fungsinya ya, mencari rumus fungsi kuadratnya. Jika f1 itu sama dengan a, x-nya kita ganti 1 kuadrat plus b dikali 1, hasilnya adalah min 1. Berarti di sini 1 kuadrat itu 1 kali a itu a plus b sama dengan min 1. Kita simpan sebagai persamaan 1. Kemudian jika f2 itu sama dengan a, x-nya kita ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat ditambah b dikali 2. Hasilnya adalah 2. Berarti 2 kuadrat itu 4. 4 kali a berarti 4a ditambah b kali 2 itu 2b sama dengan 2. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 kita eliminasi. Oke, kita eliminasi 4a plus 2b sama dengan 2. Nah, kita eliminasi yang b ya. Karena persamaan satunya ini masih b-nya masih 1, maka semuanya kita kali 2. Berarti a dikali 2 menjadi 2a plus b dikali 2 menjadi 2b sama dengan min 1 kali 2 menjadi min 2. Biar dia hilang, 2b-nya kita kurang. 2b dikurang 2b habis, 4a dikurang 2a tinggal 2a sama dengan 2 dikurang min 2 menjadi 4. Karena 2 min 2. Maka a-nya adalah 4 bagi 2, yaitu 2. Nah, a-nya sudah ketemu, kita cari b-nya. Kita gunakan persamaan 1 aja ya. Berarti a plus b sama dengan min 1. A-nya sudah dapat 2, kita tulis 2 plus b sama dengan min 1. Berarti b-nya sama dengan min 1. A-nya pindah menjadi min 2. Berarti b-nya adalah min 1 min 2 min 3. Nah, a-nya sudah dapat, b-nya sudah dapat, kita masukkan kembali ke rumus fx. Rumus fx dirumuskan dengan a x kuadrat plus bx. Maka a-nya adalah 2, berarti 2x kuadrat ditambah b-nya adalah min 3, min 3x seperti ini. Nah, biar cantik kita ubah menjadi fx sama dengan 2x kuadrat plus dan min itu melebur ya, menangan min, jadi kita tulisnya 2x kuadrat min 3x. Nah, ini adalah rumus fungsi kuadrat yang ditanyakan. Lanjut ke nomor 3. Pada saat latihan militer, seorang tentara Indonesia melepaskan sebuah roket ke udara. Setelah T detik, roket mencapai ketinggian yang dirumuskan dengan HT sama dengan min T kuadrat plus 12T plus 100. Ketinggian dalam meter dan waktu dalam detik. Maka berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh roket untuk mencapai titik maksimum dan berapa tinggi maksimum yang dicapai roket tersebut? Nah, dari soal tersebut kita diminta mencari 2 jawaban. Yang pertama adalah kapan, waktu atau detik keberapa roket tersebut mencapai tinggi maksimum. Yang kedua adalah berapa sih tinggi maksimum roket tersebut? Nah, untuk menjawab soal yang pertama, yaitu kapan atau detik keberapa roket tersebut mencapai ketinggian maksimum, kita akan mencarinya dengan rumus XP atau sumbu simetri, di mana dari soal kita dapat bahwa A-nya adalah min 1, B-nya adalah 12, dan C-nya adalah 100. Kemudian
Yang A tadi mencari detik keberapa ya? Dengan rumus XP atau sumbu simetri, di mana rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Berarti min 12 per 2 kali A, 2 kali min 1, berarti 12 per min 2. Nah, min 12 per min 2 hasilnya adalah 6. Nah, berarti roket tersebut mencapai ketinggian maksimum pada detik ke-6. Ya, berarti T-nya sama dengan 6. T sama dengan 6. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang kedua, berapa sih tinggi maksimum itu? Nah, 6 ini kita substitusi ke persamaan rumusnya. Berarti H6 sama dengan min T kuadrat ditambah 12T ditambah 100. T di sini kita ganti dengan 6. Min 6 dikuadratkan ditambah 12 kali 6 ditambah 100. Sama dengan min 6 kuadrat adalah 36 ditambah 12 kali 6. 12 kali 6, 2 kali 6 itu 12, 6 kali 1, 6, 72. Berarti 72 tambah 100. Nah, ini sama dengan berapa? Min 36 ditambah 72. Hasilnya adalah 36. 36 tambah 100 yaitu 136 meter. Berarti ketemu ya. Roket tersebut berada pada ketinggian maksimum pada detik ke-6 dan dengan ketinggian 136 meter. Lanjut ke nomor 4. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik puncak 2,6 dan melalui sumbu Y di 1,7. Oke, untuk soal nomor ini kita tentukan dulu dia melewati dua titik. Yang pertama ada titik puncak, yaitu adalah TP, titik puncak di 2,6. Ini kita beri tanda XP dan YP, kemudian melalui satu titik lain yaitu 1,7. Ini sebagai X dan Y. Karena dia melewati titik puncak dan satu titik lain, maka rumus yang kita gunakan adalah rumus yang kedua, yaitu Fx sama dengan A X min XP dikuadratkan ditambah YP. Nah, langkah awal kita mencari nilai A terlebih dahulu ya. Fx itu sama aja seperti Y, berarti Fx-nya kita ganti dengan 7 sama dengan A, X-nya adalah 1, min XP-nya adalah 2, kemudian dikuadratkan ditambah YP, YP-nya adalah 6. Berarti 7 sama dengan A, 1 dikurang 2, min 1. Min 1 dikuadratkan itu adalah 1 plus 6. Berarti 7 min 6-nya pindah menjadi min 6 sama dengan A. Maka A adalah 1. Nah, ketika A sudah diketahui, kita kembalikan ke rumus Fx. Berarti Fx sama dengan A X min XP dikuadratkan ditambah YP sama dengan A-nya 1, X min XP, XP-nya 2 dikuadratkan ditambah YP-nya 6 sama dengan 1. Ini nanti kita kali pelangi ya, karena dia harus dikuadratkan seperti ini. Berarti 1 X kali X, X kuadrat, X kali min 2, min 2X, min 2 kali X, min 2X,
min 2 kali min 2 plus 4 plus 6. Seperti ini. Berarti 1 x kuadrat min 4x plus 4 ditambah 6. Ini maaf ya, tadi harusnya di sini kurungnya. Nah, seperti itu. 1 kali x kuadrat 1 kali min 4x min 4x 1 kali plus 4 plus 4 plus 6. Maka persamaan grafik fungsi kuadratnya adalah x kuadrat min 4x plus 10. Lanjut ke nomor 5. Sumbu simetri dari kurva fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 18 adalah, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah 18. Berarti sumbu simetrinya XP sama dengan min B per 2A. Berarti min B-nya min 3 per 2 kali 1. Min ketemu min plus berarti 3 per 2. Inilah sumbu simetrinya. Lanjut ke nomor 6. Koordinat titik balik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 10 adalah, nah titik balik itu sama aja kayak titik puncak. Berarti kita sama saja seperti mencari titik puncak dari fungsi kuadrat tersebut. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah min 7, dan C-nya adalah 10. Nah, berarti titik puncak itu adalah XP, YP, di mana rumusnya adalah XP itu min B per 2A, YP adalah min D per 4A. Nah, kita cari tahu dulu ya D-nya, diskriminannya di sini. D sama dengan B kuadrat min 4AC, berarti B-nya min 7 dikuadratkan dikurang 4 dikali 1 dikali 10. Min 7 dikuadratkan itu 49, min 4 kali 1 min 4, min 4 kali 10 min 40. Berarti D-nya adalah 49 dikurang 40 yaitu 9. Kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Berarti min B min 7 per 2 kali 1, min D-nya dapat tadi 9 per 4 kali 1. Berarti min 7 per 2, min 9 per 4. Nah, ini nggak bisa dibagi ya. Kalau seperti ini biarkan saja seperti ini, jangan dijadikan desimal. Oke, inilah titik baliknya. Lanjut ke nomor 7. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu x di titik 5,0 dan min 3,0 serta melalui titik 2,30. Oke, kita daftar dulu hal-hal yang telah diketahui. Memotong sumbu x di 2 titik yaitu 5,0 dan min 3,0. Nah, 5 sebagai x1, min 3 sebagai x2. Kemudian di titik lain yaitu 2,30. 2 sebagai x, 30 sebagai y atau fx. Nah, langkah pertama kita mencari nilai a-nya dulu dengan rumus yang pertama, yaitu fx sama dengan a dikali x min x1 kemudian x min x2. Nah, berarti fx-nya adalah 30 sama dengan a, x-nya adalah 2 min 5 kemudian 2 min 3 seperti ini. Nah, 30 sama dengan a
2 dikurang 5. 2 dikurang 5 adalah min 3. Kemudian 2 min 3, berarti 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Berarti 30 sama dengan A, min 3 kali 5 itu min 15. Maka A-nya adalah 30 bagi min 15. Maka A-nya adalah 30 bagi min 15 min 2. Nah, A-nya sudah ketemu, berarti tinggal kita substitusi saja ke persamaan fungsi kuadratnya. Ke fx sama dengan A x min x1 x min x2. Berarti fx sama dengan A-nya adalah min 2, kemudian x min x1-nya 5, dan x min 3, berarti saya langsung tulis x plus 3. Nah, ini dikali pelangi dulu nih, berarti min 2 x kali x hasilnya x kuadrat, x kali plus 3 menjadi plus 3x, min 5 kali x min 5x, min 5 kali 3 min 15. Min 2 x kuadrat, 3x dikurang 5x min 2x min 15. Nah, maka fungsi kuadratnya adalah min 2 kali x min 2x kuadrat, min 2 kali min 2x menjadi plus 4x, min 2 kali min 15 menjadi plus 30. Nah, berarti fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 30. Lanjut ke nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Pernyataan yang benar dengan gambar di atas adalah, nah, dari gambar tersebut kita akan dapat berbagai informasi tentang fungsi kuadrat. Yang pertama, bisa kita lihat di situ yaitu menghadap ke atas atau ke bawahkah grafik fungsi tersebut. Dari gambar kita lihat bahwa grafik fungsinya atau kurvanya adalah menghadap ke atas. Berarti di sini A-nya itu adalah positif. Ya, A-nya positif. Artinya A-nya itu lebih besar dari 0. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari kurva kita tahu bahwa dia terdapat titik potong terhadap sumbu X di 2 titik, ya, yaitu di X1,0 dan X2,0. Ini membuktikan bahwa dia mempunyai diskriminan yang lebih dari 0, yaitu dia mempunyai 2 akar real dan berbeda. Seperti itu. Makanya titik potong terhadap sumbu X-nya juga beda, X1 dan X2. Lanjut nomor 9. Titik puncak grafik fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 12 adalah, nah ini sama ya seperti tadi soal sebelumnya tentang titik balik. Titik puncak itu berarti sudah jelas TP itu sama dengan XP, YP, ya. Rumusnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Kita cari tahu dulu D-nya. Sebelumnya kita tentukan dulu A-nya adalah 2, B-nya adalah min 10, dan C-nya adalah 12. Berarti diskriminannya B kuadrat min 4AC sama dengan B min 10 dikuadratkan min 4 kali A-nya 2, C-nya 12. Min 10 kuadrat adalah 100, min 4 kali 2 itu adalah min 8, min 8 dikali 12. Hasilnya adalah
dikali 12. 16, 189, min 96. Seperti ini ya. Nah, 100 dikurang 96 hasilnya 4. Kita masukkan ke dalam rumus. Min 10 per 2 kali A-nya 2, min D berarti min 4 per 4 kali 2. Berarti 10 per 4, min 4 per 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 5 per 2, min 1 per 2. Seperti itu. Ini titik puncaknya ya. Lanjut nomor 10. Tentukan sumbu simetri dan nilai minimum fungsi kuadrat fx sama dengan min 4 min 5x min x kuadrat adalah. Nah, ini sebenarnya sama saja mencari titik balik atau titik puncak karena sumbu simetri itu xp dan nilai minimum itu yp. Kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. A-nya adalah min 1, B-nya adalah min 5, dan C-nya adalah min 4. Rumus sumbu simetri itu adalah XP, nilai minimum itu adalah YP. Berarti sama dengan min B per 2A, min D per 4A. Sama dengan, kita tentukan dulu nilai diskriminannya. B kuadrat min 4AC berarti sama dengan min 5 dikuadratkan dikurang 4 dikali min 1 dikali min 4. Min 5 kuadrat 25, min 4 kali min 1 plus 4 plus 4 kali min 4 min 16. Berarti D-nya 26 dikurang 16 yaitu 9. Oke, kita masukkan ke rumus YP. Min B-nya adalah min 5 per 2 kali A. A-nya min 1, min D-nya 9 per 4 kali min 1. Min ketemu min jadi plus berarti 5 per min 2, min 9 per min 4. Nah, berarti sumbu simetri dan nilai minimumnya adalah sumbu simetrinya min 5 per 2, kemudian nilai minimumnya adalah 9 per 4. Seperti ini ya. Berarti XP-nya adalah min 5 per 2, YP-nya adalah 9 per 4. Oke, itu tadi pembahasan soal tentang fungsi kuadrat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa share ke teman-teman kamu ya, supaya bisa belajar bareng juga. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.